Nah, oke. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek. Suaraku sudah masuk. Oke, sudah masuk. Sebentar guys, masih nyiapin buat share. Oke. Oke. Cek 1 2 3. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome buat teman-teman yang barusan join. Sebelumnya buat yang belum kenal aku, kenalin aku Adnan, seorang logo dan brand designer. Welcome buat yang barusan join. Nah, oke. Jadi untuk live kali ini kita bakal membahas seputar gimana aja sih jenis-jenis logo yang cocok buat coffee shop. Sebenarnya nggak coffee shop aja, juga bisa diterapin ke bisnis yang lainnya. Tapi ini karena aku fokusnya di perkopian, jadi aku kasih study case-nya dari brand-brand kopi yang udah pernah aku kerjain dan melihat dari brand-brand yang lain juga. Oke. Buat yang barusan join, welcome. Ada Mas Bais dan yang lainnya. Nah, oke. Bentar. Kalau untuk jenis-jenis logo sendiri itu ada banyak sebenarnya. Tapi yang bakal kita bahas itu ada 5 jenis logo. Halo, halo, halo. Welcome Mas Bais. Sudah mau nongki di sini. Kita ngobrol sharing-sharing bersama. Nanti nggak melulu dari aku aja, kalau dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyain, aku sangat terbuka kayak gitu. Welcome Mas Rizky dan teman-teman yang lainnya. Nah, kalau untuk yang hari ini kita bakal membahas jenis logo untuk coffee shop. Itu ada 6. Kalau yang bakal kita bahas nanti ada wordmark, monogram, abstract mark, mix kombinasi, maskot, dan emblem. Oh iya, sambil aku info juga di grup teman-teman. Welcome. Ada Mas Danso. Bentar, link YouTube ini. Oh ini. Hehe. Halo aja. Mantap aja.
welcome buat teman-teman yang barusan join. Ada Mas Ujon, ada Hisupi. Ntar ya aku sambil setting juga. Menarik sebenarnya pembahasan ini karena sangat bisa diterapin di berbagai bisnis. Fashion kah? Atau F&B untuk company dan sebagainya. Welcome. Ada Mas Fajar, Mas Axel, also Murah, Rinsa, welcome. Nah, thank you buat teman-teman yang sudah stay di sini. Menarik Mas. Lanjut, aku rencana produksi sepatu cewek. Nah, itu bisa juga bisa disimak di sini juga Mas Bais. Semoga nanti bisa dapat insight. Nah, untuk yang pertama kita bakal bahas logo yang cocok untuk dengan style wordmark. Nah, jadi buat teman-teman yang owner bisnis punya usaha dengan nama bisnisnya itu cuma satu kata. Nah, itu salah satu ciri cocoknya logo yang dipakai itu adalah tipe wordmark. Nah, kenapa? Karena dia contohnya kalau seumpama brandnya baru. Nah, brand baru kan belum ada yang kenal tuh nama brandnya apa, dia jualan apa. Nah, itu bisa menggunakan wordmark karena dengan full nama dia lebih mudah dikenal juga, mudah dicari juga. Nanti kalau karena memang brand benar-benar baru, tinggal ditambahin di bagian bawah ada tagline-nya kayak gitu. Nah, kita coba lihat juga dari studi kasus Amstir. Nah, kalau sebelumnya namanya itu Amsterdam dipersingkat menjadi Amstir. Nah, jadi kan kalau Amstir sendiri dia karena udah belasan tahun sekarang, tapi waktu aku ngerjain project ini itu masih berumur udah berumur, bukan masih sih, udah berumur 10 tahun. Nah, dari situ pengennya malah dipersingkat lagi menjadi Amstir kayak gitu. Nah, dengan makin singkatnya lagi, nah itu lebih enak banget. Karena kalau Amsterdam full, kalau yang lama kan Amsterdam full. Nah, itu agak susahnya ketika diterapin di media kecil. Jadi dia kayak terlalu panjang meskipun satu kata tapi katanya hurufnya terlalu banyak. Nah, makanya dengan dipersingkat menjadi Amstir, apalagi ditambah ada simbol di huruf A depannya. Nah, biasanya emang yang diambil huruf depan biar orang tahu dengan huruf A simbolnya seperti ini, itu dari logonya Amstir kayak gitu. Nah, banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain ada nah itu nggak berlaku buat kopi aja. Nah, ini sebagai konten kreator pun bisa. Konten kreator membahas seputar perkopian, Mas FNR
dia Mas Farhan. Nah, jadi aku, merancang logonya dengan tipe wordmark. Welcome welcome. Wih, ada Mas Diki juga, ada Shopee. Dengan bentuk, wordmark, apalagi, cuma satu kata juga dan ada beberapa huruf pengulangan. Nah, di sini aku kenapa kok, kalau yang tadi kan huruf A-nya tuh yang dijadikan, logo mark simbolnya, tapi di sini berbeda, malah di huruf E yang tengah. Aku bikin dia di tengah karena, eee, selain karena, sama-sama huruf E baik yang depan, tengah, maupun yang di akhir, kalau yang di tengah dia lebih balance karena dia fokus simbolnya tuh di atas. Kalau di kiri, kayak terkesan jomplang, jadi berat-berat sebelah. Jadi kalau di, belah tengah ini masih balance seperti itu. Nah, itu untuk, yang wordmark. Jadi buat, business owner yang nama usahanya atau nama cafe shop-nya itu satu kata, ini bisa jadi salah satu, jenis logo yang paling cocok, kayak gitu. Banyak lagi kalau mau lihat studi kasus yang lain, coba kita, lihat dari yang ada di Behance. Coba coffee shop branding gitu ya. Oh, atau di logo di Google aja deh. Wordmark logo coffee shop. Oh iya, sambil kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, sangat terbuka sebelum nanti membahas ke yang lain-lainnya juga. Biasanya memang kalau untuk jenis logo yang wordmark, dia itu, ada salah satu yang menonjol. Kayak yang tadi Amstir itu di huruf A-nya. Nah, kalau yang FNR dia di huruf E-nya. Nah, ini coba sambil lihat-lihat lagi yang jenis logonya wordmark. Nah, oh ini masih ada sih, masih ada kombinasi, mix kombinasi kalau ini. Welcome, yang baru join. Mana ya? Kebanyakan sih kalau di Behance ini banyaknya yang lucu-lucu sih, Bang. Masih ada ilustrasinya. Ya contohnya kalau brand lain sih ada Samsung ya. Nah, logo Samsung dia tipenya wordmark, ada logonya Asus. Nah, ini kan pasti selalu ada pola-pola yang apa ya, kayak dijadiin emphasis, dijadikan point of view, point of interestnya. Kok point of view? Point of interestnya. Nah, itu untuk yang wordmark. Mungkin dari teman-teman kalau ada atau yang tahu coffee shop atau bisnis yang pakai logo tipe wordmark, bisa komen aja, atau kalau ada yang ditanyain dipersilahkan. Terus kita lanjut di jenis logo yang kedua, yaitu monogram. Nah, buat business owner atau teman-teman semua yang baru merintis usaha, ternyata nama dari brandnya itu ada 2-3 kata. Kan jadi bingung, gimana bikin logonya. Nah, dengan banyaknya kata, itu bisa dipersingkat menjadi
dan memilih tipe logo yang monogram atau lettermark. Nah, dengan lettermark itu bisa dipersingkat jadinya. Jadi dia nggak full semua kata itu masuk ke dalam logo. Ya kan kalau semuanya masuk bakal kecil nanti ketika diterapin di media yang eh, kayak contohnya foto profil, nanti kayak di komen juga bakal muncul foto profilnya bakal kecil juga. Nah, dengan disingkat dia bakal lebih stand out karena cuma 2 sampai 3 huruf aja atau di-combine kayak gitu. Nah, ini eee, kita breakdown dari belajar dari studi kasusnya yang aku kerjain kemarin untuk konten kreator Mas Vicky Raja. Nah, dari namanya kan Vicky Raharja. Nah, susah kalau seumpama dia mau dijadiin tipe wordmark tadi. Nah, berarti tipe wordmark dicoret karena nggak cocok, terlalu panjang. Nah, makanya eee, yang paling cocok itu eee, pakai style monogram. Welcome, ada Mas Darsi, ada Mas Ari Catur, welcome. Nah, dengan digabungnya 2 huruf antara Vicky mengambil V-nya, Raharja mengambil R-nya, di-combine dengan kebetulan ini konsepnya memadukan antara hobi antara kopi dan eee, motoran lah, ya pecinta motor kayak gitu. Karena kan nggak bisa disamain antara style yang pecinta kopi dan pencinta otomotif. Nah, di-combine lah dengan bentuk yang berbeda. Nah, ini hasilnya. Nah, dia kan bisa lebih adaptif. Meskipun dimasukin yang full Vicky Raharja, tapi ada jenis logo yang cuma ngambil VR-nya aja. Nah, itulah enaknya kalau menggunakan tipe yang monogram, logo yang monogram. Oh, itu dari 2 font berbeda. Nah, betul. Karena sesuai dengan konsepnya tadi Mas Bais, menggabungkan hobi kopi dan hobi otomotif. Tuh. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa like-nya biar makin banyak lagi yang join di live streaming kali ini. Kalau selain dari ini ada lagi nggak ya? Oh, ada di sini. Kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyain atau kira-kira tahu logo cafe shop atau logo bisnis yang lain yang menggunakan jenis tipe monogram ini gabungan antara 2 huruf atau 3 huruf. Contohnya, nah ini Prover Club. Jadi dia ini adalah salah satu turunan brand dari La Madre, tapi fokusnya di yang fast, pace-nya tuh cepat di cafe shop-nya, di mall, di daerah Karawang. Nah, dia menariknya lagi bisa disingkat. Jadi sebenarnya bisa review portofolio kah? Bisa. Kalau Masnya apa namanya? Ada nama akun sosial media kah? Atau tempat portofolio yang lain? Bisa diketik di komen aja Mas Ari. Nah, ini sambil aku lanjut sedikit lagi, dari Prover Club itu bisa disingkat menjadi PC ini. Nah, ini yang menariknya sih. Dan lebih fleksibel lagi, bisa memasukkan kata Prover Club-nya juga. Nah, itu sebenarnya kok boleh bentuk logonya kayak gini aneh-aneh? Ya nggak masalah sebenarnya, ya tergantung dari kreativitas desainer dan di ACC sama klien. Nah, itu yang penting. Kalau klien nggak
ACC ya ngapain aneh-aneh kayak gitu. Itu jadi buat bisnis owner cafe shop atau yang baru merintis, di bisnis, kalau ada kalau nama bisnisnya tuh 2 sampai 3 kata, bisa pakai jenis logo yang, monogram atau lettermark seperti itu. Itu yang, kedua. Oh ya, dari tadi Mas, Ari kalau mau di-review portofolionya bisa banget. Welcome welcome teman-teman. Ada, thank you like-nya Mas Bima, ada dari Visualu, Mas Re, dan Warungku. Lagi mulai coba-coba Mas ya? Boleh. Kebetulan aku ada, komunitas juga, Loha Logo namanya, bisa dicek aja di Instagram, Loha Logo. Bentar, Loha Logo. Jadi di situ aku biasanya sharing-sharing dengan teman-teman, nggak cuma sharing aja, tapi ngontes bareng. Kemudian ya ada sesi baru nanti, bedah Loha Logo. Jadi ya di-review nanti, eee, hasil logo dari teman-teman member. Total sekarang ada 1000 member yang ada di grup, gitu. Nah, coba kita, tadi karena membahas logo yang monogram, coba cari logo monogram cafe shop. Ada nggak ya? Coba di sini aja deh. Suka random dia. Buat teman-teman kalau ada yang mau, sharing juga keresahan mungkin, baik itu dari, bisnis owner kah atau teman-teman sesama desainer, sangat terbuka, welcome. Ada Mas Van, ada Kak Delta, welcome. Nah, ini harus di-curated sih, kalau yang di-curated cakep-cakep biasanya. Nah, ini, jenis-jenis logo yang monogram. Nah, dia pasti entah itu ditumpuk atau full. Nah, ini nggak ditumpuk tapi dia bergabung kayak gitu, joinan. Nah, ini memang paling cocok buat, bisnis yang katanya banyak, terdiri dari 2 sampai 3 kata. Mana lagi? Kalau teman-teman ada atau tahu cafe shop yang pakai jenis logo monogram, dipersilahkan. Jadi tadi sambil, callback dikit, barusan udah jelasin seputar, wordmark. Itu wordmark cocok buat bisnis yang, namanya cuma 1 kata. Nah, kalau yang namanya lebih dari 2 sampai 3 kata, itu cocoknya pakai monogram. Ini, kayaknya dia tipe wordmark. Nah, yang wordmark. Nah, dia menariknya di mana? Di bagian, white space-nya. Bentuknya dia sangat, konsisten di antar hurufnya, kayak gitu. Mas Ari, ini profil saya Mas, Behance. Oke, boleh. Bentar aku copy dulu Mas. Ya, nggak bisa di-copy. Oh, bisa bisa. Bentar, izin sambil aku, review juga Mas Ari. Deh, member Getback juga loh. Oh, ngapain di ngapain di review? Ya udah paham, eh, udah paham seluk-beluknya ini harusnya. Tinggal prakteknya sih sepertinya. Kebanyakan emang member Getback dia pada kesusahan di prakteknya. Padahal bisa dimanfaatin dengan ngobrol aja di Discord-nya kayak gitu. Mungkin aku ambil yang terbaru aja Mas ya. Nah, itu ya kan ya. Masih gitu.
Izin sambil aku review juga, Mas Ari. Jadi ini, eee, ada review, bedah Luha logo dari Mas Ari Catur, sebenarnya member dari Getpack juga. Eee, ini dari cover-nya, memang cover paling 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 oke, bisa mencakup keseluruhan, kayak gitu. Terus welcome buat teman-teman yang barusan join. Nah, polanya, setelah cover pasti itu, menjelaskan seputar brand bisnisnya. Mungkin ini aja sih, bisa space-nya agak diperbaiki. Di atasnya tinggal di-enter-enter lagi, sama di bagian bawahnya di-enter-enter lagi biar nggak terlalu, dempet, kayak gatel gitu loh. Soalnya kan space kiri kanannya, tebel, yang atas bawahnya, dempet kayak gitu. Jadi tinggal di-enter-enter aja. Nah, ini udah logonya. Nah, ini apa ini? Kok nggak muncul? Apa video? Nah, ini kalau video saranku, bisa dipakai GIF aja. Jadi nggak perlu, biasanya kan pakai Vimeo. Nah, Vimeo biasanya rawan, error. Pakai GIF aja. Nah, ini ada, konfigurasi logonya. Nah, ini sama sebenarnya, problemnya yaitu terlalu mepet dengan, garisnya. Oh, harusnya muncul. Nah, itu. Nggak tahu ya apa sinyalku yang nge-lag ya. Nah, ini sama kayak yang tadi, tinggal di-enter-enter aja. Nah, ini bawahnya udah bener. Atasnya yang nggak bener. Nah, itu. Ini warna udah oke. Ini cakep. Nah, ini sama, tinggal di-enter-enter aja. Ini mulai diimplementasi. Wah, ganteng sih. Oke, oke. Dan konsisten ya, ada yang pakai grid bento, ada yang full, ada yang bento lagi. Nah, dengan kayak gitu, diselang-seling, nggak bosan ngelihatnya. Oh ya, aku like dan oh udah di-follow loh, Mas. Oke sih. Nah, ini juga tinggal di-enter-enter aja. Itu aja sih kalau dari aku. Kalau pengen lebih advance lagi, reviewnya bisa ke mentor kita aja, Mas. Ke Mas Febri. Nah, itu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Mas Febri siapa, beliau adalah mentorku juga. Dia, eee, pemenang, Adobe Award, salah satu, orang Indonesia yang dapat, award dari Adobe kayak gitu. Diulang-ulang. Nah, itu. Nah, dengan dari member Getpack itu diajarin semua seputar Behance. Dari dasar sampai bisa, dari aku sendiri bisa dapat project, bisa dapat, fitur, itu ya berkat, Getpack itu sendiri. Buat yang mau join bisa di link bio. Dan thank you buat Mas Ari udah mau setor, eee, portofolionya, semoga bisa membantu. Siap, siap. Thank you Mas Ari. Buat teman-teman yang baru join, welcome. Ada HR Zone, ada Nov, kemudian ada M Claire, welcome. Jangan lupa di tap-tap layarnya. Nah, kembali ke laptop. Jadi tadi kita udah membahas. Oh, ada yang tanya dulu dari Kak Re. Tips cara mulai bangun studio atau bangun tim Mas biar nggak sendiri terus. Nah, ini sebenarnya bisa dibahas di sesi yang lain sebenarnya. Cukup berat nih. Kalau mau bangun studio, pastikan dulu, kalau basicnya dari, dapat wejangan dari beberapa teman-teman studio yang lain, yang pasti itu harus punya, apa ya,
gaji atau pendapatan, kalau bisa setahun bagus untuk 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan lah. Biar, ya tahu juga di trial error lah. Di kalau sistemnya gaji, nah itu, apa ya, ada spare waktu mempersiapkan untuk 6 bulan ke depan, kita masih bisa gaji tim, kayak gitu. Itu kalau yang sistemnya full time. Nah, kalau aku sendiri itu, sistemnya kolektif. Dengan kolektif itu, eee, lebih ke apa ya, pemasukan project itu kebanyakan dari aku. Nah, aku tinggal mendelegasikan, sebagai kreatif direkturnya, kadang juga ikut, terlibat di dalam projeknya, selain itu juga, eee, ya udah intinya, kalau dari Masnya udah mulai ngerasa keberatan ngerjain projeknya sendiri, itu bisa mulai didelegasikan. Satu orang aja atau nambah satu desainer dulu aja deh, kayak di trial gitu, Mas. Kalau memang bisa, karena, susahnya kalau bangun studio itu bangun sistemnya. Jadi kalau dari Masnya udah, punya sistem yang paling pas untuk mendelegasikan sebuah project, itu sangat sangat direkomendasikan banget sih, bisa dimulai lah. Contohnya kayak, ngirim-ngirim file, ngirim-ngirim, link dan sebagainya, delegasi, aset dan sebagainya. Itu kan, perlu sistem juga dan alur pengerjaannya, harus pakai Trello kah atau pakai apa lagi, di Google Sheet dan sebagainya. Itu tergantung dari studio masing-masing kayak gitu. Banyak sebenarnya, yang bisa dieksplor dari gimana cara bangun studio itu sendiri. Nah, selama kalau Masnya masih bisa, ngerjain sendiri, kemudian, masih kayak pas-pasan juga buat membayar, eee, atau mendelegasikan dengan desainer, tambahan desainer, ya berarti kerjain sendiri aja. Mungkin lebih ke Masnya butuh, partner teman aja sih, teman buat, ngerjain bareng gitu aja. Itu, dari aku tadi, Mas Re, semoga membantu dan welcome teman-teman, yang baru join, ada Kak Naura, ada Kak Christopher, Kak Deno, welcome welcome. Tadi, kita itu bahas seputar logo yang, eee, gimana aja logo yang cocok buat, coffee shop. Yang pertama tadi kita udah bahas seputar, wordmark. Wordmark itu logo yang, cocok buat yang pakai satu kata. Nama bisnisnya itu satu kata. Kalau seumpama 2 dan 3 kata, berarti cocoknya pakai yang jenis logo kedua, yaitu, monogram. Dia terdiri dari 2 kata. Kalau contohnya ini ada Fikir Harja disingkat menjadi VR, kayak gitu. Nah, itu untuk yang, ketiga. Untuk yang kedua. Nah, untuk yang ketiga itu ada namanya abstract mark, kayak gitu. Nah, kalau business owner, coffee shop atau business owner yang lain punya banyak, jenis usaha, biasanya kan nggak cuma satu produk atau satu, output luaran produk aja. Kayak contohnya, ternyata dalam satu brand itu, eee, ada jual kopi, terus jual matcha, terus ternyata buka kelas, kelas apa namanya, kelas kopi juga, sebagai roastery juga, kan banyak banget kan. Nah, itu salah satu yang paling cocok, bisa pakai jenis logo yang abstract mark.
Nah, kalau yang abstrak mark contohnya yang dari yang aku pernah bikin, dia bentuknya sebenarnya abstrak. Nah, abstrak tapi, dibentuk, fluid gitu, meliuk-meliuk seperti, aliran sungai. Nah, dan ternyata dia itu bukan cuma sekedar coffee shop, tapi ada roasterinya, terus dia sebagai, prosesor juga, ngajarin ke mahasiswa kalau ada penelitian, nah banyak banget kan. Nah, kalau seumpama mau digambarin, dibikin logo, nah gimana? Nah, ini salah satu jawabannya dengan membuat, jenis logo yang abstrak. Tapi abstraknya pun bisa memberikan, sentuhan filosofi atau makna. Kayak yang ini kenapa kok bentuknya lonjong, nah itu mengambil dari, bentuk biji kopi, biasanya rata-rata dari bentuk biji arabica, nah itu dia lebih lonjong. Kemudian di bagian tengahnya itu meliuk-meliuk seperti aliran air, sesuai dengan namanya, alir. Nah, kenapa kok meliuk-meliuknya, seperti itu, kok nggak meliuknya seperti bentuk biji kopi pada umumnya? Pada umumnya kan kalau arabica, ya udah biasa gitu, bentuk huruf S. Nah, kalau ini dibentuk juga dengan sengaja, eee, seperti huruf A, kayak gitu. Nah, ini seperti huruf A. Nah, huruf A kecil. Nah, itu hidden gems-nya, hidden gems nggak tuh? Nah, jadi, buat business owner yang, kadang kebingungan, terlalu banyak bisnis project-nya, lini project-nya, produknya, ini salah satu jawabannya yaitu menggunakan jenis logo yang abstrak. Dari McClare, untuk typeface bikin sendiri atau gimana Mas? Nah, kalau untuk yang typeface-nya sendiri ini kebetulan pakai Adobe Font, pakai Adobe Font. Nah, kalau Adobe Font, sudah pasti, eee, boleh untuk komersial, tapi memang, karena Adobe Font jadi harus berlangganan. Nah, dengan berlangganan, terus, delegasikan ke kliennya kayak gimana? Ya output-nya harus berupa, vektor, nggak boleh yang font, kayak gitu. Karena kan fontnya harus berlangganan. Nah, kalau klien pengen ngakses, ya harus langganan tadi atau upsell dengan pakai, jasa kita lagi, kayak gitu. Kalau nggak mau juga, kadang itu dari, owner font-nya itu dia membuka, lisensi juga. Jadi kalau seumpama pengen beli, font lisensinya sendiri, ya udah tinggal ke owner dari font-nya, kayak gitu. Atau juga kalau seumpama ternyata, nggak ada budget mau beli, eee, font-nya karena terlalu mahal dan harus langganan Adobe, jadinya, pakai alternatif font. Jadi bisa pakai Google Font kayak gitu. Welcome welcome, ada Furkan Tampan, Mugiwara, Kak Wiwi. Welcome welcome. Itu Mas McClare, semoga membantu. Kalau dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan, jangan lupa tap-tap layarnya juga. Kalau ada yang mau join klub, bisa juga. Welcome. Oke. Jadi sambil kita callback lagi sedikit, tadi kita membahas, jenis logo yang paling cocok buat, cafe shop itu ada 3 jenis. Yang pertama ada wordmark. Kalau wordmark cocok buat logo yang, nama bisnisnya itu satu kata. Terus yang kedua itu ada jenis, logo yang monogram atau lettermark. Dia nama bisnisnya kalau kepanjangan 2 sampai 3 huruf. Hey, welcome welcome. Udah join Kak Nugra. Welcome welcome. Malang juga nih, Malang mana Mas? Bisa lah ngopi-ngopi ntar. Tinggal kita jadwalin. Welcome welcome sudah
join di Lu Halu Je. Masnya Malang mana, Mas? Aku Malang daerah Saujajar. Aku ngikutin konten sampean dari lama, Mas, habis di sana dari Karangploso, siap. Wah, udah lama juga ini ternyata. Thank you, Mas Nugraha. Semoga, dari apa yang udah aku sharing juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Jangan lupa juga, yang belum follow bisa follow, dan yang belum tap-tap layar, like, bisa dibantu like-nya juga biar kita, eee sharing-nya lebih banyak lagi dan lebih berdampak lagi lah buat teman-teman sekalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, aku open banget, kalau mau, tanya juga dipersilahkan. Baru tahu kalau sampean ya, aku live ini, double stream di TT sama di YT, ya kayak gitu. Kalau YT versi horizontalnya, di TT versi vertikalnya. Cara like sama view di Behance banyak gitu gimana, Mas? Dari McClare. Jangan lupa di tap-tap layarnya juga. Welcome, ada Mas Eko, welcome. Kalau untuk masalah engagement, view, banyak, dari aku sendiri ya nggak bisa, nggak bisa menjamin. Ini banyak proyekku yang dikit juga, padahal hitungannya masih baru. Nah, ini ada 48, 31, malah 2 proyekku ini akhir-akhir ini sedikit. Padahal kemarin-kemarin selalu di atas 100. Nah, kalau itu selalu aku bilang, ke teman-teman kalau bisa utamain, kualitasnya. Karena kalau udah fokusnya itu di kualitas, projectnya cakep banget, ada dari bikin covernya kayak gimana, terus penjelasan, brand bisnisnya, filosofinya dan sebagainya itu kayak gimana, lengkap banget, sampai implementasinya juga kelihatan real. Nah, itu udah pasti perfect dan pasti tinggi, dan dengan, view tinggi juga, tidak menutup kemungkinan bakal dapat fitur ke depannya kayak gitu. Jadi saranku, fokus di kualitas project-nya aja, diperbaiki, nggak melulu harus seminggu sekali, 1 bulan sekali pun nggak masalah. Welcome, ada Lava Kanan dan Furkan, welcome, Kak. Jadi tinggal diperbaiki aja, kualitasnya kayak gitu. Itu, buat Kak McClear, semoga membantu ya. Kalau buat teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain, ada Kak Rendra, welcome. Kalau ada yang mau disampaikan juga, atau ada keresahan seputar desain kah? Atau seputar teknis dan sebagainya, atau seputar studio, komunitas dan sebagainya, boleh di komen aja. Nah, ini aku double stream sekarang. Jangan lupa di like, follow, subrek. Di subrek. Nah, oke, sambil kita balik lagi, mumpung belum ada yang komen-komen lagi. Kenapa gol? Emang ono bal-balan ya? Ada sepak bola kah? Dari Kak Nugraha, aplikasi utama yang desainnya pakai Adobe Illustrator ya? Betul, aku pakai Adobe Illustrator. Ini bisa dicek ya, di bagian bottomnya ada Affinity juga, ada Figma. Kalau Affinity ya biar ada aja sih, karena kan gratis juga. Kalau Figma biasanya buat layouting kayak gitu. Dari Kak McClear lagi, untuk Behance Pro mempengaruhi juga nggak, Mas? Kemarin aku sebenarnya udah bahas seputar Behance. Jadi intinya saranku, nggak perlu langganan Pro dulu, karena aku dulu dapat project pertama, kemudian dapat fitur pertama itu dari bukan langganan Pro kayak gitu. Kalau
mau langganan pro, ada duit ya monggo bisa. Nanti yang bisa dimanfaatkan itu kayak ini, bisa nge-boost project-nya itu lumayan, menaikkan view-nya. Kemudian ada bisa submit project jobs kayak gitu. Itu sih bedanya pro dan enggak ya. Dari Kak Rendra, cari kerja part-time remote lumayan sulit juga ya. Nah betul, in this era emang bukan remote aja sih, nyari kerja juga yang ngantor pun ya susah sekarang. Udah dolar, senaik itu, tapi, eee, kelihatannya udah mulai membaik lah ya, walaupun yang jadi tumbalnya kita juga. Pertamax naik, terus apa lagi, pajak apa tuh yang naik 0,5. Halah, ya udahlah. Ya dari kita cuma bisa, ya udah maksimalin apa yang kita punya, resource yang kita punya, dimaksimalin semua. Salah satu caranya juga bisa ngonten juga ini di sini, bisa ngonten, bisa show up personal brandingnya teman-teman. Kalau sebagai brand designer bisa di-share karya-karyanya, kalau sebagai ilustrator bisa di eh, share juga hasil-hasil ilustrasinya, implementasinya kayak gimana. Nah, dengan kayak gitu, semoga bisa menarik studio kah, atau menarik klien kayak gitu. Karena dari temanku sendiri yang join di Guidepack, dari Medan. Nah dia, dengan sering, upload foto, kemudian, join di member Guidepack juga, sampai ditarik di, studionya, Mas Febri, di Wobble kayak gitu. Nah itu sih, jadi saranku perbanyak dan perbaiki portofolio kayak gitu. Itu semoga membantu Kak Rendra, dan jangan lupa di like-nya. Kemudian, aku dari Malang, daerah Sawojajar. Di Salantan ya. Yang Malang-Malang bisa jadwalin ngopi lah entar. Mas yang share di grup Rumpi Desain ya? Nah, ya betul, ya betul. Aku ada di mana-mana. Aku ada di mana-mana. Telegram ada, WhatsApp ada, Tele, WA, YT, TT, IG, Thread, eh di X. Ya udah semuanya dipakai. Udah nggak aktif grup itu. Nah, ya ya emang lagi anu sih, lagi banyak gonjang-ganjing juga dari Bang Rio-nya. Karena kan nggak tahu katanya mau rebrand atau apa kayak gitu. Kayaknya lagi fokus dengan studionya sekarang sih. Gitu. Kalau aku cuma sekedar kenal juga, dan kebetulan berapa tahun yang lalu ya pernah magang juga di tempatnya Bang Rio sebagai logo designer. Nah ya, IG-nya dihapus semua juga. Tapi masih aktif kok di Thread masih aktif. Kadang suka DM-DM-an juga sama Bang Rio. Ya doakan yang terbaik aja. Kita fokus di diri kita masing-masing aja. Kayak gitu. Tinggal dimasing-malin lah ya, apa yang kita punya, kita pelajari juga dari, yang udah di-share sama Bang Rio juga, bisa kembali lihat juga, video YouTube-nya. Karena aku sendiri, wih, ada yang join, welcome welcome. Welcome welcome, ada Kak McClare. Welcome to member. Lu halo Je. Jujur Mas, kenapa? Nah itu, ya aku sendiri ya kurang paham juga ya. Kenapanya. Buat teman-teman yang baru join, welcome. Kenalin aku Adnan, seorang logo dan brand designer. Insya Allah aku pengennya sih rutin ya, selama nggak ada jadwal ke luar kota. Dan kalau minggu depan 2 minggu ke depan kayaknya agak susah mau nge-live karena masih keluar kota. Tapi ya diusahakan nanti pakai laptop lah bisa. Pernah dapat klien luar Mas. Nah
Kak Cute Kak Cute nggak tuh? Kalau aku dulu awal dapat project itu, dari klien luar negeri, itu berawal dari komunitasnya Mas Ahmad Badru. Nah, dari itu aku pertama kali, bisa dapat klien luar dari situ. Kemudian alhamdulillah, mulai terbuka jalan di luar, dapat dari LinkedIn, kemudian yang paling banyak sih, dari Behance ya, itu. Itu sih yang sangat membantuku bisa mendapetin klien luar. Kak Nugraha, Mas sharing kalau mau bikin tim, terus ada kita mau jalan desain branding namun plus eksekusi mockup yang kita kenalin di kita sebagai apa agensi. Bentar, aku agak bingung ini pertanyaannya. Mau bikin tim terus ada kita mau jalan desain yang branding namun plus eksekusi mockupnya kita kenalin. Itu gimana Mas? Maksudnya apa Mas Nugraha brand designer juga terus punya aset bisa bikin mockup gitu juga kah? Karena kebetulan kalau yang bisa bikin mockup outputnya itu aset, ada temanku, Mas Fikri dari Pistud, dia studionya bentar, contoh bikin guide design, kita bisa bikin tasnya, merchnya atau cup copy gitu. Tapi cuma sampai bikin produknya juga? Jadi langsung dicetak gitu Mas ya? Sekaligus nggak cuma desainnya aja? Wah, kalau itu bisa sih, bisa belajar ke bisa dicari IG-nya Utero namanya. Dia sebagai studio sekaligus percetakan kayak gitu. Tapi namanya ya tetap studio dia kayak gitu. Ya tinggal aja sih nanti kayak marketingnya ya Mas kita kenalin diri sebagai apa nah mirip. Nah ya itu. Nah tahu Utero kan Mas ya. Nah itu udah. Ya udah sebagai studio aja studio dan harus ada embel-embel production-nya mungkin atau studio dan printing. Kalau printing kayak kesannya kesannya kayak percetakan doang ya. Nah itu. Dari Kak Q tadi tahu Kak Grace Mas? Kayaknya dia sekarang di sana lagi. Kak Grace. Wah, aku kurang paham ya. Mungkin pernah muncul tapi nggak tahu namanya. Nanti coba aku sambil search ya, Kak Grace. Ya, menarik ini. Double stream pakai apa, Bang? Kalau aku pakai Melt Studio. Untuk yang preview utamanya di Melt, kemudian di virtual apa namanya? Virtual apa namanya tadi? Virtual kamera. Nah, di virtual kamera ke TikTok kayak gitu. Itu aja sih. Cek aja IG-nya designer by Grace. Bentar. Oh iya kan bisa sambil ngecek ya. Lupa aku. By Grace. Kok enggak nemu ya? S-nya 2 kan? Apa design by Grace? Nggak pakai OBS Mas? Iya nggak pakai. Ribet ya Mas? Bingung. OBS terlalu kompleks gitu loh, terlalu banyak toolsnya. Pernah ikut sayembara logo nggak? Wah, welcome lagi ada Kak Si juga. Aku ngontesnya ini sama teman-teman Loha Logo ngontes di 99 Design. Di situ teman-teman bisa join ngontes barengnya tiap hari Senin gratis tanpa punya akun 99. Teman-teman bisa ngerasain dapat klien luar negeri lah kayak gitu. Nah selain di situ juga dulu aku awal-awal setelah lulus kuliah DKV itu mulai
ngontes di IG. Di IG ada Berita Desain, biasanya sering nge-share lomba-lomba. Nah, itu biasanya aku dapat infonya dari situ. Welcome Kak Regi dan Epi, welcome. Tadi kok nggak ketemu ya, Grace? Desain by Grace. Sini mungkin. Oh, ini ketemu nih. Oh, belum pernah muncul sih. Oh, ilustrator ya, lucu ini. Oh, kayaknya pernah muncul di TT kayaknya, di TT. Menarik. Cari follow. Nah, thank you buat Kak Q tadi udah sharing. Bisa jadi inspirasiku juga ke depannya. Oh, yang bikin logonya Bobby. Atau ini beneran apa cuma personal project? Oke. Oh iya, berarti bener ya. Yang bikin ya. Sekarang pertanyaannya, dibayar berapa? Puluhan jut gak sih? Iya kan? Harusnya puluhan lah ya. Kayak logo HUT atau organisasi gitu. Nah, kalau HUT kebetulan aku waktu itu menang lomba juga di Aceh. Nah, ini di Aceh aku city branding waktu itu juara 1. Kemudian ini 110 Malang. Ini cuma masuk 2 besar. Kalau yang 19 ini nggak lolos. Kalau yang di semi pro event di Probolinggo itu 10 besar, 7 besar. Itu waktu itu aku ikutan ya udah setelah lulus kuliah. 110 Malang itu suruh buat maskot. Maskotnya itu udah ada. Jadi kita tinggal recreate sesuai dengan kebutuhan kita kayak gitu. Karena kan udah ada pakemnya. Nah, ini udah ada pakemnya, tinggal disesuaikan lagi aja sama kebutuhan kita. Karena nggak boleh sampai merubah anatominya lah kayak gitu. Kasih juga itu kalau kliennya kucing gimana kamu desainnya? Kan tetap ada ownernya kan. Ya Pak Prabowo, waduh, masa Pak Prabowo kliennya? Enggak dong, harusnya staffnya lah ya. Kalau sama kucing malah meong. Tapi cakep sih tadi Kak Grace ya. Sangat mahal. Ilustrasi lucu. Dulu pernah ikut kompetisi logo Kemenhan kalau nggak salah, yang juara 1 cuma lingkaran dikasih Garuda Pancasila. Nah, kalau itu angkat tangan kalau aku ya. Itu nggak tahu lagi dah kalau yang oh iya, kalau yang sekarang aku kenapa kok jarang ngontes lagi yang lewat IG, karena ya itu kebanyakan aneh-aneh, apalagi jurinya juga aneh-aneh lagi, nggak diinfo di depan. Aku pasti ikutnya selama di bawah naungan ADGI salah satunya. Terus kalau nggak di bawah naungan ADGI juga jelas jurinya kayak gitu. Jurinya siapa, yang pasti track recordnya cakep memang seputar desain kayak gitu. Dari Kak Umar Melit, Bang bisa kasih saran buat logo akun ini enggak? Wah, kalau itu langsung saja klik link di bio. Tinggal diobrolin aja nanti. Bisa diobrolin. Oh, phishing ya. Kalau aku
Dulu waktu kuliah pernah ngerjain punya apa ya namanya? Fish Indo, Fish Indo atau apa ya namanya? Indo Fishing. Nah, ini dulu banget sih waktu kuliah nih. Waktu kuliah Indo Fishing terus barusan kelar juga buat bisnis apa namanya? Alat-alat mancing lah. Barusan selesai full branding kayak gitu. Kisaran berapa? Nah, itu nanti bisa diobrol aja, langsung WA aja Kak Umpan Pelit. Semoga budgetnya juga tidak sesuai namanya ya. Bercanda, bercanda. Dari Kak Kid Baby, Mas Play lagi. Behance-nya oke. Nah, itu bisa mampir aja di Behance-ku, Adnan MP namanya. Nah, UMKM ya siap, aman. Ini kalau belum ada yang tanya lagi, bakal aku lanjutin lagi. Sebenarnya pembahasan hari ini itu kita membahas seputar logo-logo apa yang cocok buat bisnis. Salah satunya bisa diterapin ke coffee shop ataupun ke yang lainnya juga. Nah ini mumpung ada yang tanya, belum aku lanjutin lagi nih. Kak Suka, sebelum fokus di logo, desain apa Mas? Nah kalau dulu aku pas SMA itu aku vektor, jasa vektor yang dicetak ke Pigora buat yang orang ulang tahun. Nah itu aku dulu pas zaman SMA. Kalau kuliah lebih banyak di sosial media dulu aku. Jadi sering ngefoto, ngevideo keliling kafe. Dulu malah pernah sampai sebulan itu handle 10 project. Tapi karena ya capek, perlahan mulai habis juga kontraknya, nggak diperpanjang, ya udah terus fokusnya sekarang di perlogoannya aja. Aku follow sambil membantu tugas lagi logo teman. Oke, udah tahu skripsiku dari Kak Umpan Pelit nih. Thank you. Oh ya? Anak UM juga ternyata. Wih. Kampus mendidik dan mendadak. nggak punya cafe shop aku Kak, saya juga pengen lah ya ke depannya. Masa udah fokusnya brand desainer cafe shop tapi nggak punya cafe. Saya pernah buat banner event tenis Mas, cuma banner yang nempel logo-logo banyak itu loh buat foto ya, cuma 2,5 juta eventnya lagi. Gokil. Wah, angkat tangan. Gokil. Dulu maunya masuk di kafe, lulusnya di TEP. Malah aku dulu itu pengen ke TEP, tapi karena nggak bisa, harus IPA, aku malah ke DKV. Soalnya aku dulu jurusan bahasa harus IPS atau bahasa kalau yang DKV. DKV angkatan berapa bro? Welcome Bro Debbie. Aku dulu masuk angkatan 2016, lulusan COVID 2021. Lah gimana lagi lulusnya lihat Zoom waktu itu. Gara-gara bos tempat kerja circle-nya Nagita. Tapi nggak nyangka di badan besarnya itulah. Ya backgroundnya siapa dulu Pak Bos? Nagita Slavina ya. Kasih harganya karena bos minta. Itu udah. Karena siapa? Nagita. PNS karena PNS pegawai Nagita Slavina. Dari Kak saya juga sharing dong nggak cute baby photos bisa sampai ikut project Manhattan. Nah itu boleh tuh saling komen saling sharing. Kenal sama Stafi nggak orang Kalimantan angkatan 14? Waduh, Astafi
kurang paham sih. Kalau aku kenalnya cuma sama yang, orang-orang HMJ biasanya, dan itu pun anak-anak HMJ nggak yang semua kenal aku. Masih dapat kok dulu waktu aku awal maba sama anak-anak, teman-teman 2014, kating-kating. Ya itu, belum ada yang tanya lagi nih, atau kalau tadi ada yang mau sharing-sharing boleh. Freelance dengan bayaran terbesar dalam hidup saya, selebihnya saya cuma freelance desain CV. Oke. Oh, sekarang yang, desain CV. Oke, siap siap siap. Ya nggak masalah. Ya ntar perlahan lah, pasti bakal ada titik titik tertingginya ntar. Ya semoga nggak pelit ilmu. Nah ini kayak gini bisa sharing-sharing, jadi tahu juga dan bisa saling menginspirasi. Thank you buat teman-teman yang sudah join, jangan lupa like-nya juga. Buat yang udah merapat, ada Kak Lutfi, welcome. Sambil kita luruskan kembali dari pembahasan tadi. Tapi kalau ada yang mau sharing-sharing lagi, dipersilahkan loh ya. Nggak kerasa ini udah 1 jam lebih ya. Tadi pembahasanku masih baru dapat 3 poin nih. Nah tadi aku membahas seputar jenis-jenis logo yang cocok buat bisnis, salah satunya cafe shop. Kalau yang pertama tadi ada wordmark. Kalau wordmark itu cocoknya buat jenis logo yang 1 kata. Nah kalau 2-3 kata, cocoknya pakai yang monogram, yaitu singkatan dari 2 kata. Fikirarja contohnya bisa disingkat menjadi VR. Kemudian ada lagi yaitu yang ketiga tadi, sampai lupa aku, apa tadi yang ketiga? Yang ketiga tadi abstrak mark. Jadi dengan bentuk logo yang abstrak itu bisa mencakup bisnis yang banyak bidangnya lah kayak gitu. Dari Kak Cute Babies, nggak mas, nggak niat jadi desainer besar karena nggak tahu batas diri, dapat kerja full time desain aja. Alhamdulillah, siap. Nah itu sih yang penting harus ada kerjaan full time juga sih. Karena apa? Kebutuhan kehidupan. Gitu. Main di mana untuk freelance-nya? Aku full semua aku coba. Pasti di mana-mana ada aku. Ada di Behance, ada di Dribbble, di LinkedIn, seluruh sosmed dari TT, YT, IG, Thread, X, semuanya disikat. Ya nanti mana yang menghasilkan ya alhamdulillah gitu aja sih. Desain CV cuma buat bantu-bantu orang yang belum kerja. Nah, siap-siap. Nah, itu aja udah sangat apa ya? Apa namanya? Ya udahlah gitu pokoknya. Ya intinya ya tetap saling bantu lah ya. Affiliate lebih iya betul. Aku juga ya affiliate juga di TT dan di Oren, kayak gitu. Ya in this era harus semuanya dicobain lah ya. Welcome ada Kak Aris. Nah itu monggo dah kalau mau sambil ngobrol. Sambil aku lanjutin juga yang aku bahas tadi. Nah selain dari 4 tadi, sambil aku tambahin dikit ya materi seputar hari ini. Jadi itu ada kalau buat business owner cafe shop ataupun business owner yang lain, brand baru contohnya juga kadang suka bingung mau logonya seperti apa, apakah cuma teks aja atau mau ada piktogramnya atau bentuk logogramnya atau logo tab aja. Yaudah dicoba semua aja, digabungin. Nah dengan digabungin itu bernama mix combination. Nah contohnya seperti Dewaji. Nah ini termasuk yang mix combination, ada logo marknya, ada logo type-nya. Karena dengan kayak gini lebih fleksibel nantinya, dia bisa berdiri sendiri
logogramnya aja atau bergabung dengan, logotype-nya. Tapi saranku kalau untuk brand yang baru gitu, tetap bisa digabung sama, logogram dan logotype-nya. Karena lebih fleksibel juga nantinya dan keterbacaannya juga lebih jelas. Dan takutnya kalau seumpama cuma logogram aja, itu orang, takut bingung, "Ah, ini nanti usahanya apa?" Kayak gitu. Nah, jadi kalau, usaha, teman-teman atau, business owner yang, masih bingung juga kira-kira cocoknya tipe jenis logo apa yang paling aman, yaitu, mix combination antara ini, contohnya juga ada logogram dan logotype-nya, kayak gitu. Semoga bisa membantu, buat, teman-teman juga yang mau ada ditanyakan seputar, pembahasan hari ini, dipersilakan. Nah, itu untuk materi keempat, anjay materi keempat gak tuh? Ya, sambil kita baca-baca lagi, waduh ini bahas affiliate dan endorse sih. Yang mana, paling oke ya, sebenarnya the one and only sebenarnya Amsir ini sih masih, nggak bisa terkalahkan karena ini sebenarnya titik titik awal aku, bisa dapat project yang kayak gitu. Walaupun, dengan dapatnya, tinggi juga, pressure-nya juga tinggi karena project brand ini, waktu itu aku ngeredesainnya, udah berumur 10 tahun. Nah, bayangin gimana coba kalau kita, nggak kompeten, dengan, project yang kita ambil, udah dikasih kepercayaan ternyata hasilnya, gitu. Jadi ini sebenarnya yang nggak bisa terkalahkan sih sebenarnya. Dan pasti bakal aku ingat selalu kayak gitu. Ya walaupun output-nya, sayangnya kemarin cuma logo aja nggak yang full branding. Kalau full branding bakal absolute cinema. Logo itu personal project atau emang ada brand-nya, Mas? Nah, ini emang ada brand-nya, bisa dicek aja. Ini umurnya dia udah 10 tahun. Nah, ini Amstir. Nah, udah 10 tahun. Kalau yang personal ada juga, ya contohnya kayak yang VR ini, Vicky Raharja, ini personal, tapi emang kebetulan, Mas Vicky Raharja emang mau dibikinin logonya, ada FNR juga. Ini personal project, ada Mas Aga, Muhammad Aga ini personal branding, personal project juga, Amadeo kayak gitu. Dia sikat aja sih. Itu salah satu cara juga, buat teman-teman desainer yang baru, coba bikin, personal, project, ambil dari, target market kita. Kalau aku kan, fokusnya di perkopian, ya udah yang seputar di perkopian. Bisa konten kreatornya atau bisnis yang gede, itu dibikin versi, kitanya sendiri kayak gimana cara memandang sebuah brand. Nah, itu auto melejit. Ya alhamdulillahnya aku dari, eee, FNR dapat, engagement yang tinggi dari Vicky Raja, Kak Vicky Raja juga, wah tinggi banget. Dari Kak Nugraha itu logoannya ngena banget dulu aku ngerasa desainnya pakai hati. Nah, betul. Gimana nggak pakai hati? 2 bulan, Mas. 2 bulan ngerjainnya, 2 bulan. Total sketsa yang keluarin 100, yang ACC 1, bayangkan. Itu wah struggle banget waktu itu emang. Ya kebetulan aku dibantu sama teman juga, ada tim dari MGFI Studio. Itu. Ya alhamdulillah, ternyata, hasilnya sampai sekarang, ngena banget lah ya ke customer kah, ke klien, ke owner, apalagi ke terutama yang customer-nya sih bisa, wah udah sekarang auto tahu kalau logonya A-nya gini, Amsir. Itu kebahagiaan sih.
Amsir bukan amatir, Kak. Amsir 10 tahun ini, eee, bisnisnya dia udah 10 tahun, waktu aku ngerjain logonya. Tapi sekarang udah berapa ya, 15 kayaknya. Udah 15 tahun, apa 14, lupa aku. Nah betul, thank you udah dibantu jelasin Kak Nugraha. Hitungannya dia, pionirnya, coffee shop di Malang, terutama kopi susunya yang terkenal dengan kopi sejuknya. Nah itu. Ya kalau ke Malang, wajib ke Amsir. Itu. Menurut saya jaya desain grafiknya 2016-2020. Nah ya. Ya itu aku masih kuliah waktu itu. Jadi belum berjaya. Ya emang kalau, umur-umur, di tahun-tahun segitu emang yang udah, freelance dan jam terbangnya tinggi, ya bisa dilihat aja, kayak Bang Rio Purba, ada Bang, Mas Kuku. Itu mentor-mentorku semua ya alhamdulillahnya udah melejit sampai sekarang kayak gitu. Ya dulu itu, sering nonton YouTube-nya, ternyata sekarang jadi, temen, bisa kenal. Wah itu, eee, di luar kuasaku juga ya alhamdulillahnya koneksiku juga, emang jadi andalanku sih koneksi ini. Dari Kak juga alasan 99 logo lainnya nggak kepilih apa tuh? Ah, nggak kepilihnya ya karena emang nggak suka, ya itu aja. Kurang menggambarkan dari, bisnisnya kayak gitu. Eee, Banyak banget revisi waktu itu, bukan revisi sih sebenarnya ya eksplorasinya aku banyak banget. Ya akhirnya, beberapa, logo juga yang nggak kepilih dan masih oke menurutku ya aku jual-jualin lagi di microstock dan sebagainya, ya kan lumayan buat tambah-tambah, jajan kayak gitu. Ya Mas tahun gitu di sana belum banyak, terus belum ada nah ya emang AI, gimana ya, mau nggak mau nggak bisa dilawan juga sih. Makanya aku sebenarnya bukan tim yang kontra AI. Ya kontra sebenarnya kayak bagel aja sih. Kita udah belajar lama-lama, udah bergelut di dunia ini dengan banting tulang. Ternyata ada AI yang sekali ketik di enter langsung muncul semua kayak gitu. Dulu-dulu yang masih foto, terus makin ke sini bisa ilustrasi, makin ke sini bisa logo. Tapi ya nggak bisa digantikan gitu loh. Karena apa? Mereka masih belum bisa kayak ada source-nya gitu loh. Jadi tetap butuh desainer buat nge-retouch lagi biar ada human touch-nya kayak gitu. Welcome ada Kak Mars, dari The Grid, ada Kak Yuka, Kak bisa jadi. Welcome. Kak Yuka tadi tanya Kak, aku lagi nyusun GSM, cara nentuin ukuran minimum logo itu bagaimana? Selama, eee, dicek aja, kira-kira di ukuran berapa udah nggak kebaca, logonya atau, logo type-nya. Masih kebaca atau enggak. Kalau udah nggak kebaca, ya udah itu berarti batasnya. Gitu aja, nggak usah dibikin ribet. Dari Kak Nugraha, gimana Mas caranya desain logo? Udah ada idenya tapi pas eksekusi nggak sama-sama pikiran kita. Nah ini buat, ke klien ya. Nah kayak gitu biasanya kalau dari aku sendiri, itu awal harus nyiapin, brief, udah ada pertanyaannya, ya udah dijawab seputar bisnis, seputar style design. Kemarin udah aku bahas sebenarnya, kontennya masih OTW juga. Nah dari data yang udah didapat, itu nanti dibikinlah, kayak mood board. Nah dengan dibikin mood board itu salah satu memudahkan penggambaran antara, dari klien, oh ternyata nanti logonya atau desainnya dibikin kayak gini ya, wah cocok cocok cocok, dengan ngasih jangan lupa juga ngasih opsi. Sebelum aku lanjut jangan lupa di-like-like, mumpung mumpung ada banyak orang ini yang merapat, jangan lupa di-like, di-share, dan, di-follow juga ya buat yang belum follow.
Nah, setelah membuat mood board, nah nanti kan bakal kepilih satu project. Ya udah, satu mood board dikerucutin ke konsep dan mood board itu. Jadi nggak bakal melebar kemana-mana. Nah, dulu aku banyak revisi. Contohnya yang Amsir itu banyak revisi juga ya gara-gara belum nerapin itu waktu itu aku. Itu sih. Semoga membantu Kak Nugraha. Dari Kak Kelvi, welcome. Dan bagaimana proses mind mapping, cara nyari keywordnya? Saya bikin pas proses mind map. Nah, itu sebenarnya setelah dari dapat data, nah itu apa ya, harus dicari kata kunci yang kira-kira paling menggambarkan dari bisnisnya. Bisa dengan cara kayak makna nama bisnisnya kah, atau value dari bisnisnya, visi misi ke depannya. Nah, itu bisa di breakdown semua kata by kata. Bisa dicari sinonimnya atau antonimnya. Itu salah satu cara buat nyari kata kunci. Nah, nanti kalau udah banyak, ya udah tinggal disortir kira-kira 3 sampai 5 lah. Nah, ini dulu aku waktu skripsi, ya udah tinggal dari sebanyak ini sebenarnya masih belum banyak sih. Nah, ini dapat 3 kata kunci. Nah, itu aja sih. Dengan dapat kata kunci itu nanti bisa mengerucut dan nggak kemana-mana lah konsepnya. Welcome buat teman-teman yang barusan join. Jangan lupa like, follow, dan like-nya. Kalau mau sharing seputar permasalahannya, seputar desain, atau mau sharing pengalamannya juga, boleh-boleh banget. Dari tadi ngobrol sendiri nih sama Kak Cute sama teman-teman yang lainnya. Nah, itu sekarang poster-poster grafis saya menarik. Nah, ya kalau yang sekarang benar kata Kak Cute, lagi rame hasil-hasil poster. Karena makin kesini dulu kan kayak beberapa bulan yang lalu masih kocar-kacir gitu loh, nggak bisa bikin font dari AI itu. Fontnya masih aneh-aneh kan, nggak terbaca gitu. Nah, sekarang makin nggak masuk akal. Biasanya sama gitu bedanya. Nah, dari Kak Ramdana Pian, welcome. Mas Anan bikin mood board versi Mas Anan terlecaknya gitu. Ini bukan yang terbaru sih. Ini yang lama, tapi ya kurang lebih nggak jauh lah. Bentar. Kayaknya ini. Oh, iya ini. Kurang lebih bikin mood boardnya kayak gini sih aku dulu. Jadi ada stylenya fontnya apa, kemudian tone warnanya seperti apa, kemudian nanti kayak style logonya kah, mau diarahin kemana, kemudian style teksturnya, layoutnya mau kayak gimanain. Terus ada customer imagery juga kayak gimana. Nah, itu sih. Itu kayak semoga membantu dari Kak Ram dan Apian. Sebenarnya nggak ada patokan sih, mau cuma kumpulan logo-logo aja, ya udah itu mood board kan cuma membantu biar jadi satu kesatuan, itu aja sih. Itu welcome buat teman-teman yang barusan join. Ada Kak Kosmar, ada Kak Dwi, welcome. Tadi sebenarnya kita itu udah bahas ada 4 jenis logo yang cocok buat bisnis. Tapi lebih tepatnya buat bisnis coffee shop. Ya bisa sih sebenarnya diterapin ke yang lain. Itu yang pertama tadi ada wordmark. Nah, wordmark itu tipe logo yang oke-nya kalau nama bisnisnya satu kata. Nah, kalau ada 2 kata itu cocoknya pakai yang monogram atau lettermark, yaitu gabungan dari
2 sampai 3 kata, diambil huruf pertamanya aja, yaitu dari Prover Club ini jadi PC. Kemudian, ada logo yang abstrak, itu cocok buat, kalau seumpama bisnisnya ada banyak lini, kalau ini contohnya nggak coffee shop aja, ada roastery-nya, ada prosesor dan sebagainya. Nah, abstrak paling cocok buat, menggambarkan logo, yang ini. Terus ada lagi, contoh yang mix kombinasi, jadi logonya gabungan antara, logo gram dan logo type. Kayak ini ada logo gramnya burung, kemudian ada bentuk logo type-nya Kusulan Coffee, kayak gitu. Nah, itu untuk yang, keempat jenis logo. Dari teman-teman kalau ada yang mau tanya sebelum atau mau sharing juga di luar pembahasan ini, nggak masalah juga yo, santai. Nah, aku sambil lanjutin juga, kira-kira kalau seumpama bisnis owner, buat bisnis owner cafe shop yang ternyata konsep bisnisnya itu mengarah ke yang lucu-lucu atau, ada seseorang lah di baliknya kayak itu dan pengen ditonjolin juga. Nah, itu paling cocok dengan, style logo yang, maskot. Kenapa? Karena dia udah pasti, ada kesan, fun-nya juga, ya walaupun bisa kan kayak dibikin lebih garang. Tapi emang, kebanyakan emang pasti kalau yang cafe shop yang lucu-lucu kayak gitu. Nah, ini salah satu, jenis logo yang paling cocok sih buat, cafe shop, yang kesannya, apa ya, ada sosok lah di baliknya. Nggak melulu tentang orang, tapi bisa juga mungkin namanya Meo Cafe. Nah, kalau Meo Cafe pasti ada Meo, biasanya kesannya, ada eratnya sama kucing kayak gitu. Nah, siapa tahu nanti bentuk logonya jadi maskot kucing kayak gitu. Nah, jadi, eee, cocoknya yang pakai, logo maskot, selain yang ada, kesan lucunya juga tadi, kalau yang ini bisa pakai, kebetulan yang project ini itu cocok, aku kerjainnya sama, personal branding seorang home brewer kayak itu. Nah, makanya kan dia udah personal, udah terkenal dengan, personanya, ya udah bikin versi dia, versi kartunnya kayak itu. Jadi buat, business owner semoga, ini bisa membantu, memilih jenis logo yang pas buat coffee shop-nya. Kalau owner-nya aja nggak tahu konsepnya atau kekuatan branding dan selling kita harus gimana? Nah, itu, fungsinya waktu di, eee, setelah ngasih brief itu, Mas. Jadi, eee, waktu udah ngasih pertanyaan, ngasih brief dan ternyata, dari orangnya udah ngisi seputar bisnisnya, emang harus peka dari kitanya juga sih, dengan peka, eee, dan ternyata dari klien pun kayak masih kebingungan. Nah, tinggal tugas kita aja ngasih, gambaran ke kliennya. Kan ada banyak tuh, jenis-jenis logo tadi kayak contohnya, wordmark, terus, monogram, yang ketiga tadi abstrak, kemudian yang keempat tadi mix kombinasi, yang kelima ini ada, maskot. Sambil dibantu aja, kayak contohnya kalau seumpama nama brand-nya terdiri dari 2 kata, wordmark nggak mungkin, monogram masih bisa, mix kombinasi masih bisa, abstrak masih bisa, maskot masih bisa. Nah, nanti dikerucut lagi, kira-kira, dari 4, yang gabungan monogram atau, abstrak atau maskot dan mix kombinasi tadi dikerucutin lagi, kayak seumpama ternyata bisnisnya ada banyak lininya. Nah, bisa coba diarahin ke mix kombinasi atau,
abstrak kayak gitu. Nah, seumpama kalau ternyata maunya cuma gabungan dari huruf, karena gabungan hurufnya kayak menarik gitu loh. Kayaknya biasanya sense designer itu dapat ketika udah ngelihat, "Oh ini bisa, buat digabung," kayak gitu. Nah, kayak kayak gini dibikin awalnya nih sistem, style logonya gabungan antara, MBR tapi kurang, nggak maksimal, ada kok. Nah, cuma MBR gini aja, kan nggak ada logogramnya kayak kurang gitu loh. Nah, makanya ada logogramnya tapi yang style maskot. Nah, itu emang, harus dibantu sih, Mas Nugraha buat, kliennya biar tahu arahnya mau kemana. Karena kan kita kalau jadi dokter, nah kan dari dokternya harus ngasih arahan. Ya walaupun ada lah ya pasien yang ngotot, ya tetap dikasih tetap dikasih, wejangan lah. Kasih tahu aja kalau nggak mau, ya udah. Mantap, kapan lagi makan daging malam-malam, Mas? Nah, itu. Thank you buat teman-teman yang sudah merapat. Ada Kak Kunci, ada Kak Itsaria, Kak Arat, welcome. Dan buat teman-teman yang masih uh, stay tune juga di sini, welcome, welcome, welcome Kak VNR. Nah, tadi kita juga udah bahas uh, 4 ya, udah 5 jenis logo yang cocok buat cafe shop. Ada wordmark, ada monogram, ada abstrak, kemudian ada mix kombinasi, ada maskot. Nah, yang terakhir ini ada emblem. Sebenarnya itu masuknya ke mix kombinasi juga sih. Kalau dari aku kayaknya belum ada yang dari dari yang emblem. Bentar, coba sambil aku cek. Oh ya, kalau dari teman-teman, welcome ada Kak Yosua. Kalau ada yang mau ditanyain, feel free, bisa disampaikan aja ya. Iya, kalau dari aku belum ada yang pakai emblem ya, ini ada sih sebenarnya tapi belum termasuk emblem juga sih. Nah, kalau yang emblem itu sebagai tambahan aja sih, tambahan buat opsional bisa diarahin logo yang emblem. Itu contohnya kayak yang Starbucks. Nah, dia kan pakai emblem. Nah, pakai jenis yang emblem walaupun lebih disederhanakan sekarang ya. Nah, kenapa kok pakai emblem? Biasanya bagian dalamnya itu lumayan kompleks. Jadi buat meminimalisir kekompleksannya itu dikasih badge, dan biasanya yang kesannya badge dan pakai badge itu ada kesan itunya sih, kayak kayak klasiknya lah kayak gitu. Kalau ini kan dari Yunani kuno. Aduh, apa itu? Mitos Yunani. Aduh, lupa aku. Ya itu dah. Nah, itu buat sharing-sharing pembahasan di malam hari ini, sambil kita simpulkan juga bahwa ternyata nggak semua jenis logo itu bentar. Nah, ternyata dari beberapa jenis logo tadi itu nggak semua bisa cocok dibikinin logonya. Kayak sebagai contoh dan sekaligus callback, kalau logonya atau nama bisnisnya, nama cafe shopnya itu cuma satu kata, nah bisa diarahin ke wordmark. Kalau seumpama 2-3 kata, diarahin ke monogram atau lettermark yang singkatan dari 2 kata, diambil huruf depannya aja. Nah, kalau seumpama ternyata lini bisnisnya banyak, ada yang diarahin ke cafe shop, ada roastery, ada prosesor, ada apa lagi?
yang produk kopinya, retailnya, ada kelas kopi. Nah, arahnya bisa ke abstrak atau bisa yang mix kombinasi. Nah, apalagi yang mix kombinasi itu cocok buat yang cafe shop yang baru-baru. Karena apa? Biar lebih dikenal lagi logonya yang seperti apa, logogramnya seperti apa, kemudian logo type-nya diperkuat lagi dengan nama bisnisnya. Nah, kemudian setelah ada mix kombinasi bisa pakai yang emblem juga. Nah, dengan ada emblem bisa memperkuat lagi dengan sama ada logo type dan logogramnya. Kemudian kalau seumpama pengen ada figurnya dan apalagi ada kesan fun-nya bisa pakai yang style maskot kayak itu. Nah, itu semoga bisa membantu bisnis owner cafe shop ataupun yang lain. Jadi bisa ada gambaran kira-kira logonya mau di rebranding kah atau baru mau build bisnisnya, jadi tahu arah bisnisnya atau jenis logonya diarahin kemana. Jadi semoga membantu dan matur sakelangkung jaya. Nah, itu sebelum aku mengakhiri live, dari teman-teman yang masih join, ada yang mau sharing-sharing mungkin? Boleh banget ya. Ntar lagi kayaknya udah mau off. Udah 1,5 jam loh. Nggak kerasa. Thank you juga buat teman-teman yang udah follow, udah like, udah stay juga di sini. Dari Kak Nugraha, ada Kak Debbie dan Kak Am juga. Thank you. Yang udah nge-gift juga tadi, yang udah join member. Join member lo, halo Jay. Thank you. Ada yang mau sharing-sharing lagi nggak nih? Mumpung aku belum off. Nih, bentar lagi aku mau off. Welcome Kak Sawi Putih. Loh, ingat Rurabaya jadi. Rurabaya apa, Mas? Rurabaya Surabaya. Kalau lo halo jah itu sebenarnya eh dari buatanku sih. Oh, ya ya. Ya. Nah, itu aku kan dari Probolinggo aslinya dan Probolinggo itu kental dengan bahasa Pendalungannya. Meskipun ngomong Jawa tapi medoknya masih Madura. Nah, makanya aku biasanya kan kalau menyapa ya udah halo. Tapi aku coba twist ada kesan Pendalungannya dengan lo halo kayak diulang. Nah, ini lo halo. Dan itu dijadiin eh, nama studioku juga karena udah kayak melekat itu loh. Kalau lo halo jah ya aku gitu. Kayak gitu. Makanya juga aku pakai di nama komunitas yang aku bikin Loha Logo. Nah, namanya serba Loha Lo semua serba pangulangan. Itu. Nah, ini Loha Lo Studio, Loha Logo. Ya, welcome buat yang barusan join. Ada lagi buat teman-teman mungkin yang mau sharing. Besok mungkin kalau nggak ada kendala bakal live, tapi besok hari Kamis ya. Besok hari Kamis sepertinya belum bisa kayaknya. Nggak tahu lagi sih. Mungkin bisa malam banget kayaknya. Oke, itu buat sharing hari ini. Thank you buat yang masih
merapat di sini, ada Kak Nugraha, Kak Debbie, dan teman-teman yang lain semuanya. Thank you udah, ngeramein, live-nya hari ini. Semoga bisa bermanfaat apa yang udah di-sharing pada, live malam ini. Thank you buat teman-temannya. Wah, ada Mas Ibda, telat ini. Next 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 live, Mas, ya. Atau bisa, lihat recap-nya di platform sebelah. Thank you, matur sakelangkung je. Siap, selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.